Namaku Ayuni. Aku menikah dengan Ryan, pria asal Malaysia, lewat perjodohan yang diatur orang tuaku. Kami hanya bertemu 3 kali sebelum hari pernikahan. Tidak ada masa pendekatan, tidak ada cerita cinta manis seperti dalam film. Hanya 3 kali bertemu, bicara seperlunya, dan kemudian kami dinyatakan sah sebagai suami istri. Saat itu aku berusia 25 tahun, bisa dibilang usia yang sudah cukup matang untuk menikah. Apalagi menurut orang tuaku, mereka mulai cemas karena aku belum menunjukkan tanda-tanda akan menikah. Sementara teman-temanku satu persatu sudah menggandeng pasangan masing-masing. Aku tidak menolak ketika ayah memperkenalanku pada Ryan. Dia terlihat baik, sopan, berpendidikan, dan sangat menghormati orang tua. Itu saja sudah cukup untuk membuatku berkata ya. Pernikahan kami sederhana tapi penuh doa. Ryan terlihat tenang di pelaminan, sementara aku terus menatap degup jantung yang terlalu cepat. Saat tangan kami bersentuhan untuk pertama kalinya, ada getar aneh dalam dada. Bukan cinta, lebih seperti rasa asing. Kami baru saja menikah, tapi rasanya seperti duduk berdampingan dengan orang asing yang hanya kebetulan memegang status sebagai suamiku. 2 hari setelah pernikahan, aku ikut Ryan ke Kuala Lumpur. Dia tinggal sendiri di apartemen miliknya, sebuah unit di lantai 21, dengan pemandangan kota yang indah di malam hari. Aku sempat merasa kagum. Hidupnya tampak teratur, disiplin, dan sukses. Tapi itu juga yang membuatku sadar, aku masuk ke dalam kehidupannya seperti sebuah barang baru yang belum tentu cocok ditempatkan di sudut manapun. Malam pertama kami sunyi. Aku tidak berharap banyak, tapi tetap saja saat ia hanya mengatakan selamat tidur, lalu membalikan badan di ranjang yang sama, hatiku terasa dingin. Kupikir dia lelah atau malu. Tapi malam berikutnya pun sama, dan malam setelahnya juga. Ryan baik, itu benar. Dia tidak pernah membentak, tidak kasar, tidak marah, tapi dia juga tidak pernah menunjukkan kehangatan. Kami bicara seperlunya. Ia pulang malam hari hampir setiap hari, dan ketika datang, hanya tersenyum sebentar lalu masuk kamar mandi. Aku pernah menungguinya makan malam, tapi dia hanya bilang, "Aku sudah makan di luar." Aku pernah menanyakan kabarnya lewat pesan singkat, tapi dia hanya menjawab, "Oke." Aku menyiapkan teh hangat tiap malam dan hampir selalu kutentukan cangkirnya masih utuh. Isinya dingin, tak tersentuh. 3 minggu pertama aku masih mencoba mengerti. Mungkin dia belum terbiasa. Kami memang menikah tanpa cinta, jadi wajar jika butuh waktu. Tapi semakin lama, aku justru merasa seperti pengunjung dalam hidupnya, bukan istri, bukan teman, lebih mirip asisten rumah tangga yang tidak digaji tapi harus tersenyum setiap pagi. Pernah suatu malam aku duduk di sofa ruang tamu dengan mata sembab. Hari itu ulang tahunku, tidak ada ucapan, tidak ada kejutan, bahkan kehadiran pun tidak. Ryan pulang pukul 11 malam, membawa sisa aroma parfum wanita yang tidak kukenali. Aku menyapanya pelan. "Kamu pulang telat ya?" Dia hanya mengangguk, membuka dasi, lalu masuk ke kamar mandi. Setelah itu ia keluar, langsung masuk kamar dan mematikan lampu. Tidak ada obrolan, tidak ada pertanyaan. "Kamu kenapa?" Tidak ada pelukan, atau bahkan sekedar tatapan mata. Dan malam itu untuk kesekian kalinya aku menangis diam-diam di balik pintu kamar mandi, menutup mulut dengan tangan agar tidak terdengar, agar tangis ini tetap menjadi rahasia antara aku dan air yang terus menetes dari shower. Pernah aku coba ajak bicara. Ku tarik napas dalam dan bertanya, "Ryan, kamu nyaman tinggal serumah denganku?" Dia menoleh sebentar. "Ya, tentu. Hanya aku merasa kamu menjauh." "Tidak, aku hanya sedang banyak kerjaan. Proyek sedang padat." "Apakah aku mengganggu?" Dia menggeleng. "Tidak."
Itu saja, tak ada lanjutan, tak ada usaha untuk menenangkanku. Bahkan ketika suaraku bergetar menahan tangis, dia tetap tenang seperti tidak mengerti istri di hadapannya sedang hancur perlahan. Aku menulis di buku harian, aku mulai melukis perasaan lewat puisi. Aku merekam suara sendiri, membaca kalimat-kalimat rindu yang pernah bisa kusampaikan. Aku mencoba bertahan, karena aku percaya cinta bisa tumbuh jika diberi waktu. Tapi waktu juga bisa membunuh jika dibiarkan sendiri terlalu lama. Satu malam aku tidak sengaja mencium aroma yang sangat asing. Bukan aroma parfum pria, melainkan wangi bunga melati yang menyengat. Parfum wanita yang kukenal karena dulu sering dipakai oleh salah satu teman sekantorku. Dia bukan hanya itu. Ketika aku hendak mencuci jas Ryan yang tergantung di balik pintu, sebuah amplop putih jatuh ke lantai. Jantungku langsung berdebar. Di dalamnya ada selembar foto seorang wanita berjilbab, cantik anggun, sedang tersenyum dalam pelukan Ryan. Di bagian belakang foto itu ada tulisan tangan halus, "Aira, milikku selamanya." Tangan kiriku gemetar memegang foto itu. Tangan kananku menutup mulut sendiri, menahan jeritan yang ingin keluar. Aku terduduk di lantai, kepala terasa berat. Dunia berputar. Perih ini rasanya menyesakan dada lebih dari apapun yang pernah kurasakan. Aku tahu aku bukan cinta pertamanya, tapi tidak kusangka aku bahkan bukan siapa-siapa di hatinya. Foto itu kubawa ke kamar. Aku duduk menunggu Ryan pulang. Sekarang aku tidak ingin diam. Aku ingin tahu. Aku butuh kejelasan. Pukul 11:30 malam, ia masuk. Ekspresinya tetap datar seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Aku berdiri di depan pintu kamar memegang foto itu di tangan kanan. "Ryan," panggilku pelan tapi jelas. Ia menoleh. "Ya." Aku tidak langsung bicara. Ku genggam foto itu erat. Ku tatap wajahnya yang tampak lelah. Lalu akhirnya ku tanya, "Siapa Aira?" Sejenak wajahnya membeku, seperti ada sesuatu yang tidak ia harapkan muncul di hadapannya. Tapi ia tidak bertanya dari mana aku tahu, tidak mencoba menyangkal, tidak tampak terkejut, hanya diam, hening, lama. "Maaf," itu saja yang keluar dari bibirnya. "Jadi benar," dia mengangguk pelan. "Aku ini apa, Ryan?" Dia menunduk lalu berkata, "Aku lelah. Kita bicara besok ya." Aku tertawa hambar. "Kau pikir aku ini siapa? Boneka? Kau letakkan, kau tinggalkan, lalu kau paksa tetap diam." Dia mengangkat wajah. "Ayo nih, sudah malam." Aku menggeleng. Sudah malam, dan aku sudah cukup diam. Aku berhak tahu. Dan saat itu untuk pertama kalinya kulihat mata Ryan berubah. Bukan marah, bukan emosi, tapi ada semacam luka yang ia sembunyikan terlalu dalam. Dan sekarang mulai pecah di hadapanku. Aku mencintainya, tapi kami tidak bisa bersama. Dan pernikahan ini hanya karena permintaan keluarga. Maaf. Hanya kata itu yang selalu ia ulang, "Maaf." Sejak malam itu, aku tidak lagi bisa memandang Ryan dengan cara yang sama. Ia masih pria yang sama, tenang, sopan, tidak kasar. Tapi aku tahu aku tidur di samping tubuh yang hatinya berada di tempat lain dan bukan untukku. Aku mulai merasa seperti bayangan di rumah ini. Aku tetap memasak, membersihkan rumah, bahkan masih membuatkan teh hangat. Tapi kali ini bukan karena cinta atau harapan, melainkan karena aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selain itu. Setiap malam aku terjaga, bukan karena suara atau cahaya, tapi karena penasaran bahwa aku sedang hidup di rumah yang penuh sunyi bersama suami yang tidak pernah mencintaiku, yang mungkin menutup mata sambil membayangkan orang lain.
Sampai suatu malam, aku mendengar suara lirih dari kamar mandi. Aku terbangun karena Ryan belum kembali dari kamar mandi. Kupikir ia hanya lama karena lelah, tapi saat aku dekati pintu, aku dengar isak, lirih, pelan, tapi nyata. Ryan menangis. Aku menahan nafas, tidak tahu harus merasa apa, tersentuh, marah, atau kasihan. Saat ia keluar, wajahnya tetap tenang, tapi matanya merah. Ia tidak bicara, hanya berlalu lalu tidur seperti biasa. Dan malam itu, aku bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang paling patah hati dalam rumah ini? Aku atau dia? Dan aku belum tahu bahwa semua ini baru permulaan. Sebuah kebenaran yang jauh lebih mengejutkan sedang menunggu di balik pintu rahasia yang akan terbuka sebentar lagi. 2 bulan setelah aku resmi menjadi istri Ryan, aku tahu bahwa pernikahan ini tidak seperti yang kubayangkan. Tapi aku masih mencoba percaya. Aku pikir mungkin ini hanya fase. Mungkin setelah saling mengenal lebih dalam, semuanya bisa berubah. Tapi semua mungkin itu hancur hanya karena satu amplop putih yang jatuh dari jas kerja Ryan. Hari itu seperti biasa, aku memungut jasnya yang tergantung di balik pintu kamar. Niatnya ingin membawanya ke laundry besok pagi, tapi saat ku tarik perlahan dari gantungan sebuah amplop kecil terjatuh dari kantong dalam. Aku kira itu nota restoran atau tiket parkir, tapi begitu kubuka, dunia seperti berhenti berputar sesaat. Sebuah foto wanita muda yang sangat cantik mengenakan jilbab biru lembut tersenyum manis dalam pelukan Ryan. Wajahnya teduh, ekspresinya hangat. Tapi yang lebih menyayat hati adalah tulisan tangan di belakang fotonya. Aira, milikku selamanya. Tanganku gemetar, aku membaca tulisan itu berulang-ulang berharap ada kesalahan. Tapi tidak, itu tulisan Ryan, itu wajah Ryan, dan itu bukan aku. Malam itu aku tak bisa tidur, rasanya seperti baru saja ditusuk dari belakang. Tapi pelakunya adalah orang yang tidur di ranjang yang sama denganku. Aku tidak langsung mengkonfrontasinya. Tidak seperti malam sebelumnya. Kali ini aku memilih diam. Aku ingin tahu, ingin paham siapa Aira sebenarnya. Esoknya aku mulai mencari tahu. Aku ketik nama Aira di media sosial. Ku kombinasikan dengan nama belakang Ryan yang ku tahu dari kartu nikah kami. Dan dari pencarian yang tidak terlalu lama, aku menemukannya. Akun Instagramnya tidak digembok. Tampaknya ia cukup terbuka tentang hidupnya. Wajahnya persis seperti di foto, tapi ada satu hal yang membuat dadaku terasa sesak. Hampir semua unggahannya diwarnai dengan caption penuh kerinduan, puisi rindu, dan beberapa foto lama bersama Ryan. Tidak ada yang terlalu vulgar, tapi cukup jelas untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai. Aku scroll lebih jauh, melihat foto-foto dari 2 tahun lalu. Ada foto mereka berdua di sebuah taman, duduk bersebelahan. Ryan mencium ubun-ubun Aira. Ada video ulang tahun Aira, di mana Ryan menyanyikan lagu dengan gitar akustik. Dan ada foto mereka mengenakan pakaian tradisional lengkap dengan caption, calon imamku, insya Allah. Calon imam? Jadi mereka pernah serius. Jantungku seperti dihantam keras. Aku ingin berhenti melihat, tapi jari-jariku tetap menggulir layar, mencari jawaban, meski tahu kebenaran itu akan menyakitkan. Dari unggahan terakhir aku tahu bahwa mereka tidak lagi bersama, tapi juga belum sepenuhnya berpisah. Komentar-komentar Ryan masih ada di setiap postingan Aira, dan balasan Aira pun terlihat. Penuh harapan, aku bahkan menemukan satu komentar yang membuat mataku panas. Semoga Allah mempertemukan lagi setelah ujian ini selesai. Ujian? Apakah pernikahanku ini adalah ujian bagi mereka? Apakah aku hanya menjadi peran tambahan dalam kisah cinta yang belum tuntas? Aku kembali menatap foto mereka di amplop itu.
tersenyum dalam pelukan, dan tulisannya, "Milikku selamanya." Kalimat itu terus terngiang-ngiang di telingaku, bahkan saat aku memasak, mencuci, atau duduk sendirian di ruang tamu. Aku merasa seperti sedang hidup di tengah skenario cinta orang lain, tapi lupa diberi naskah. Hari-hari berikutnya aku mulai mengamati Ryan lebih detail. Setiap kali ia menerima telepon sambil berjalan ke balkon, aku mencatat waktunya. Setiap ia bilang lembur, aku mencium bajunya saat ia pulang, dan benar saja. 2 kali ia membawa pulang aroma parfum yang sama seperti di foto Aira, wangi bunga melati. Sampai akhirnya rasa penasaran membawaku pada keputusan yang cukup nekat. Suatu siang, saat Ryan pergi ke kantor dan lupa membawa laptopnya, aku membuka tasnya. Aku tahu ini salah, tapi hatiku sudah terlalu lelah menunggu kejujuran. Dan saat kubuka laptopnya, tidak ada password. Hanya 1 klik, dan semua dunia rahasianya terbuka lebar di depanku. Folder foto, chat, email, bahkan panggilan video yang masih tersimpan, semuanya ada. 1 folder khusus bertuliskan Aira. Di dalamnya ada ratusan foto, beberapa sudah lama tapi ada juga yang sangat baru. Tanggalnya bahkan hanya beberapa hari lalu. Mereka terlihat bertemu di kafe, di tempat kerja Ryan, bahkan di taman yang tidak jauh dari apartemen kami. Ada juga file rekaman suara. Saat kubuka salah satunya, suara Ryan terdengar jelas membacakan puisi. "Kalau saja aku bisa memilih, aku akan tetap memilihmu, Aira. Tapi dunia tak selamanya mendukung cinta." Air mataku mengalir pelan, bukan karena cemburu, tapi karena akhirnya aku sadar aku bahkan belum pernah dicintai sejak awal. Aku menutup laptop itu perlahan, lalu mendekap diriku sendiri. Di apartemen yang besar dan indah ini, aku merasa lebih kecil dari debu. Aku bukan istri, aku bukan pasangan. Aku hanya pelengkap cerita orang lain yang tak pernah mengharapkanku ada di tengah-tengah mereka. Malam itu, aku tidak menunggu Ryan pulang. Aku mengunci pintu kamar dan tidur tanpa cahaya. Aku hanya ingin menghilang, ingin tidak terlihat, ingin melupakan bahwa aku pernah bermimpi tentang cinta yang akan tumbuh perlahan. Paginya, aku tetap masak sarapan, tetap menyiapkan bajunya, tetap tersenyum tipis saat ia berkata, "Aku berangkat dulu." Dan saat pintu tertutup, aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit, tapi karena aku mulai menerima kenyataan aku tidak akan pernah mendapatkan hatinya. Aku tahu Aira bukan orang jahat. Dari unggahannya, dari cara bicaranya di rekaman, dia tampak lembut dan tulus. Tapi yang membuatku merasa remuk adalah kenyataan bahwa mereka saling mencintai, dan aku hanya menjadi penghalang yang tidak pernah mereka minta. Aku mencoba bicara dengan Ryan lagi. Malam itu, kutunggu ia pulang. Dan saat ia duduk di sofa sambil membuka laptopnya, aku memberanikan diri bertanya, "Kamu masih mencintai Aira, kan?" Ia menatapku, terdiam lama, lalu menjawab, "Iya." Jawaban yang sederhana tapi cukup untuk meruntuhkan benteng yang coba ku tegakkan selama ini. "Apa dia tahu kamu sudah menikah?" Ryan menunduk, lalu berkata pelan, "Tahu, tapi kami sudah tidak bertemu lagi sekarang." Aku tidak langsung menjawab. Aku tidak ingin ribut, tapi aku ingin tahu. Dan ingin dia tahu. Aku bukan musuhmu, Ryan. Aku juga tidak ingin jadi beban. Tapi aku ingin diperlakukan seperti manusia, bukan sekedar kewajiban. Ia menatapku, lama, dan untuk pertama kalinya, kulihat matanya basah. "Aku minta maaf," katanya lirih. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu." "Tapi kamu sudah melakukannya," bisikku pelan. Dan malam itu, kami duduk dalam diam. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah, hanya 2 orang asing yang mencoba bertahan dalam pernikahan yang sejak awal sudah retak. Esoknya, Ryan berangkat lebih pagi dari biasanya.
tidak banyak bicara, dan aku tahu ada sesuatu yang akan berubah. Sore itu, ponselku berbunyi, nomor asing dari Malaysia. Saat ku angkat, suara seorang wanita terdengar pelan tapi tegas. "Assalamualaikum, ini Ayuni, istri Ryan?" Aku terdiam, nafasku tercekat. "Ya, ini Ayuni, maaf, ini siapa?" "Aku, Aira." Dunia serasa berhenti. Aira menelponku. Pagi itu, aku duduk di meja makan yang sepi, memandangi secangkir teh yang sudah mulai mendingin. Ryan baru keluar dari kamar, masih mengenakan kemeja kerja. Rambutnya sedikit basah, aroma parfumnya bukan milikku lagi. Tapi kali ini aku tidak ingin menuduh, tidak ingin memata-matai, aku hanya ingin tahu satu hal. "Ryan," panggilku pelan. Dia menoleh, sedikit terkejut karena biasanya aku tidak pernah memulai percakapan pagi. Aku menatapnya, mencoba tenang walau jantungku berdetak cepat. "Kamu mencintaiku?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa suara tinggi, tanpa nada marah, hanya kalimat sederhana yang menyimpan luka terlalu dalam. Dia terdiam cukup lama, pandangannya menghindar, lalu akhirnya menjawab pelan, nyaris seperti bisikan. "Aku menghormatimu, Ayuni." Itu bukan jawaban yang kuinginkan, tapi itu jawaban yang jujur. Dan jujur jauh lebih menyakitkan daripada kebohongan. Aku tersenyum kaku, seolah-olah aku sudah tahu jawabannya sejak awal, hanya pura-pura menunggu sesuatu yang tidak pernah akan datang. Hatiku terasa dingin, kosong, seperti tubuhku sudah tahu saatnya berhenti. Hari itu juga aku membereskan koper kecilku, hanya pakaian secukupnya, beberapa barang pribadi, dan selembar foto pernikahan kami yang kusobek jadi dua. Separuhnya kubuang ke tempat sampah, separuh lagi aku simpan. Entah kenapa, mungkin sebagai pengingat bahwa aku pernah mencoba mencintai seseorang yang tidak pernah mencintaiku. Ryan melihatku berkemas, tapi dia tidak menghentikan, tidak bertanya, tidak menawarkan untuk bicara, hanya berdiri diam di depan pintu, memegangi setangkai kunci mobil yang bahkan tidak bergerak sedikit pun. "Maaf," katanya akhirnya. "Aku tidak pernah ingin menyakitimu." Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit kehangatan dari matanya, tapi tidak kutemukan apa-apa. Hanya rasa bersalah yang hambar. "Tapi kau tetap melakukannya," jawabku lirih. Aku berjalan melewatinya tanpa pamit, tidak ada pelukan, tidak ada ucapan hati-hati. Yang ada hanya deru taksi online yang membawaku menuju bandara, lalu kembali ke tanah air, ke Indonesia, ke rumah tempat aku dibesarkan, dan ke kehidupan yang rasanya lebih asing daripada negara orang. Kupikir saat aku keluar dari rumah itu, dari pernikahan itu, aku akan merasa lega, merdeka, tapi tidak. Yang aku rasakan justru hampa, seolah-olah aku kehilangan sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar kumiliki. Hari-hari di rumah berjalan lambat. Ibuku tahu aku terluka, tapi tidak banyak bertanya. Ia hanya berkata, "Kalau kamu butuh waktu sendiri, ibu ngerti, nak." Aku mengangguk, bersyukur karena tidak semua luka harus dijelaskan. Beberapa cukup dipahami dalam diam. Aku mulai mencari pekerjaan, mendaftar sebagai admin freelance di sebuah kantor percetakan kecil di Jogja. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk makan sendiri dan membayar kos. Aku memilih tinggal di kamar kecil dengan jendela menghadap tembok rumah tetangga. Setidaknya, di sana aku bisa menangis tanpa takut ada yang mendengar. Setiap malam aku mencoba menata hidup, membawa buku, dan membacanya, menulis, menggambar, tapi semuanya terasa kosong. Seperti apapun yang kulakukan tidak bisa mengisi bagian yang sudah retak terlalu parah.
Kadang aku menangis hanya karena suara motor lewat terlalu kencang. Kadang aku bangun tengah malam berharap ada notifikasi pesan masuk dari Ryan, tapi yang ada hanya iklan pinjaman online dan promo mie instan. Aku tahu ini konyol. Aku yang memilih pergi. Aku yang menolak terus berharap. Tapi luka tidak pernah bekerja seperti logika. Luka punya jalannya sendiri untuk menyiksa. Hingga suatu malam aku sedang menyortir file pekerjaan. Sebuah notifikasi email muncul di laptopku. Nama pengirimnya Ryan Arif. Tanganku langsung kaku. Aku menatap layar beberapa detik, mencoba memastikan ini bukan spam atau ilusi. Tapi tidak, ini benar dari Ryan. Subjeknya hanya satu kata, maaf. Aku membuka email itu dengan perasaan campur aduk. Di dalamnya tidak ada paragraf panjang atau puisi indah seperti yang pernah ia kirim ke Aira. Hanya beberapa baris, tapi cukup membuat air mataku kembali jatuh. Ayuni, aku tidak tahu apakah aku pantas menulis ini, tapi aku ingin kamu tahu bahwa kepergianmu membuatku sadar. Aku kehilangan sesuatu yang sangat penting. Aku mungkin tidak pernah mencintaimu sejak awal, tapi aku merindukan kehadiranmu sekarang, dan itu menyakitkan. Aira akan menikah bulan depan, bukan denganku. Aku ingin bicara, tapi hanya kalau kamu mengizinkan. Ryan. Aku membacanya 3 kali. Berkali-kali, dan rasanya seperti dihantam kenyataan baru yang lebih rumit dari sebelumnya. Aira menikah, tapi bukan dengan Ryan, dan Ryan merindukanku. Aku ingin percaya, tapi juga takut kalau semua ini hanya rasa bersalah yang tersamar. Takut kalau aku hanya menjadi pelarian lagi, tapi jauh di dalam hatiku, aku juga tidak bisa memungkiri, aku masih menyimpan perasaan itu, meski sedikit, meski sudah penuh luka. Esoknya, aku tidak langsung membalas email itu. Aku butuh waktu. Tapi malam-malamku mulai dihiasi pertanyaan, apakah aku harus membuka pintu itu lagi? Sampai pada hari keempat, aku menerima kiriman kecil, sebuah paket berisi jurnal kulit coklat tua. Tidak ada pengirim tertulis, tapi aku tahu ini dari Ryan. Di dalamnya tertera tulisan tangan yang kukenal. Kalau boleh, aku ulang waktu. Aku ingin mengenalmu dulu, sebelum Aira. Air mataku tumpah lagi. Kali ini tidak hanya karena sedih, tapi karena ada bagian dari diriku yang merasa benar, bahwa mungkin perasaan itu memang bisa tumbuh jika dari awal diberi kesempatan. Tapi apakah sekarang bukan sudah terlambat? Aku menutup jurnal itu, menatap langit-langit kamar kosku, dan untuk pertama kalinya sejak aku pulang, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku harus kembali? Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap diriku yang kurus dan pucat, tapi masih hidup, masih berdetak, dan masih mampu mencintai. Ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan email, tapi panggilan video. Nama di layar, Ryan. Aku menatap layar itu, jari-jariku hampir menyentuh tombol hijau. Tapi sebelum aku mengangkatnya, layar itu tiba-tiba mati. Listrik padam. Dan saat lampu kembali menyala, 10 menit kemudian, pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. Ayuni, aku mohon, kalau kamu masih mau bicara, temui aku di stasiun Tugu Jumat sore. Aku akan tunggu. Aku menggenggam ponsel itu erat-erat. Aku tahu, hidupku akan berubah lagi. Hujan turun pelan sore itu, rintiknya membasahi trotoar stasiun Tugu yang masih ramai oleh orang-orang yang baru datang atau bersiap pulang.
Aku berdiri di dekat gerbang kedatangan, mengenakan jaket biru tua dan syal tipis yang sudah mulai lembab karena udara dingin. Kupikir aku tidak akan datang. Kupikir aku akan mengabaikan pesannya, tapi langkahku seperti bergerak sendiri. Mungkin karena sebagian dari hatiku masih ingin tahu, masih ingin diberi alasan untuk memaafkan, atau untuk benar-benar melupakan. Dan di antara kerumunan orang yang lalu lalang aku melihatnya, Ryan berdiri di bawah payung hitam, tidak membawa koper, tidak mengenakan jas seperti biasanya, hanya sweater gelap dan wajah yang jauh lebih lelah dari terakhir kali yang aku lihat. Langkahku melambat, tapi Ryan sudah melihatku lebih dulu. Ia menutup payungnya, berjalan cepat, lalu berhenti hanya beberapa langkah dariku. Tidak langsung bicara, hanya menatap lama, seperti sedang meyakinkan dirinya bahwa aku benar-benar di depannya. "Aku senang kamu datang," ucapnya akhirnya. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan detak jantung yang seolah tak mau kompromi. "Kamu bilang ingin bicara?" Ryan menghela nafas. "Iya, tapi mungkin sebaiknya kamu tahu semuanya dulu tentang Aira." Aku mengerutkan dahi. Bukankah dia akan menikah bulan depan? Ia menggeleng, pelan. Dan di detik itu ada sesuatu dalam ekspresinya yang berubah. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan kebenaran dan akhirnya siap membiarkannya keluar apapun resikonya. "Aira," katanya pelan, "sudah meninggal setahun sebelum aku menikah denganmu." Aku terdiam. Mataku membelalak pelan, tapi tak ada suara keluar dari mulutku. Ryan melanjutkan, suaranya bergetar, tapi jujur. Dia mengidap kanker stadium akhir. Kami sudah tahu itu jauh sebelum pertunangan kami batal. Tapi Aira, dia memintaku untuk tidak mengabarkan kepada siapa-siapa, termasuk orang tuaku. Dia tidak ingin belas kasihan, tidak ingin melihatku hancur, jadi dia pergi menjalani pengobatan diam-diam dan meninggal di rumah sakit kecil dekat Melaka. Aku masih tak bisa bicara. Nafasku tercekat. Tubuhku terasa ringan seakan-akan aku akan jatuh. Ryan menunduk. Sebelum meninggal, Aira meninggalkan surat. Isinya hanya satu kalimat. "Carilah wanita yang baik, yang bisa mencintaimu dengan tulus, lalu cintailah dia dengan hatimu yang utuh." Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang lembab. "Masalahnya, Ayuni, aku tidak tahu bagaimana cara mencintai dengan utuh saat hatiku masih penuh kenangan. Aku egois. Aku menikah denganmu karena aku pikir kamu wanita baik. Aku pikir aku bisa belajar. Tapi ternyata aku hanya terus mencari Aira dalam dirimu." Tangisku pecah. Tidak karena marah, tapi karena terlalu banyak luka yang ternyata sama-sama kami simpan. Karena ternyata yang membuatku merasa sendirian selama ini adalah bayangan perempuan yang bahkan sudah tiada. "Lalu semua foto, chat, video, itu dari mana?" tanyaku sambil terisak. Ryan mengangguk pelan. "Itu kenangan. Aku menyimpannya karena belum siap melepasnya. Aku tidak pernah selingkuh, Ayuni. Aku hanya terlalu terjebak di masa lalu dan bodohnya, aku baru menyadari siapa kamu saat kamu sudah pergi." Aku menutup wajahku dengan tangan. Tubuhku bergetar. Semua yang selama ini kutuduhkan,
Semua rasa sakit yang kupendam ternyata punya alasan yang jauh lebih rumit dari yang kupikirkan. Ryan mendekat, tidak memaksa, tidak menyentuhku. Aku tidak datang untuk memohon kamu kembali. Aku datang untuk mengakui semua kesalahan agar kamu bisa membenciku dengan utuh atau memaafkanku dengan hati yang baru. Aku menatapnya dengan mata sembab. Aku tidak tahu harus membencimu atau memaafkanmu. Dia tersenyum tipis. Kalau kamu masih bisa membenciku, itu artinya hatimu belum mati untukku. Aku terdiam. Kata-katanya menancap dalam. Karena memang aku belum mati rasa. Luka ini masih berdarah, tapi mungkin luka yang tidak sendiri. Bisa jadi tempat tumbuh, seperti tanah retak yang akhirnya disirami hujan. Beberapa minggu berlalu sejak hari itu, kami tidak langsung kembali bersama. Tidak juga berpura-pura semuanya baik-baik saja, tapi kami mulai bicara, perlahan, jujur. Ryan tinggal di Indonesia untuk sementara. Ia menyewa rumah kecil di pinggiran kota. Tidak menggangguku, hanya sesekali mengajak makan siang, menjemput pulang kantor, atau sekedar bertukar kabar lewat pesan. Dan aku mulai membuka ruang, bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi untuk melihat apakah cinta memang bisa tumbuh dari luka yang sama. Hingga suatu hari saat kami duduk di sebuah taman, Ryan membuka kotak kecil. Di dalamnya bukan cincin, tapi foto kami berdua. Bukan foto pernikahan yang dulu, tapi foto candid yang dia ambil diam-diam saat aku tertawa di dapur beberapa minggu sebelum aku pergi. Aku hafal langkahmu sejak hari pertama, tapi aku terlalu sibuk mencari Aira sampai lupa bahwa kamu adalah Ayuni, katanya lirih. Aku tersenyum sambil menahan air mata yang mulai membasahi pipi. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa dilihat sebagai diriku sendiri. Cinta tidak selalu datang dengan dentuman besar atau pelukan hangat sejak awal. Kadang cinta hadir sebagai perasaan yang tertinggal. Setelah semua luka dilewati, dan hari itu untuk pertama kalinya, aku percaya mungkin pernikahan ini belum selesai. Mungkin justru baru dimulai sekarang. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis, dan jika kalian suka dengan cerita channel Cinta Tanpa Izin, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.